Jadi setiap kali mereka melakukan aksi di depan Istana Merdeka, hal ini menyiratkan bahwa mereka ini sedang meminta uluran tangan presiden dalam menegakkan keadilan untuk para korban. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam Rabu ini aku akan menceritakan kembali satu kisah sejarah Indonesia yang berkaitan dengan hak asasi manusia atau HAM. Seperti yang kita tahu, dalam perjalanannya bangsa kita ini pernah beberapa kali mengalami tragedi pelanggaran HAM berat. Dan sedihnya adalah banyak sekali dari tragedi-tragedi itu belum diselesaikan hingga tuntas. Nah, menanggapi hal itu, ternyata ada nih suatu aksi atau gerakan masyarakat yang secara rutin mendesak pemerintah untuk turun tangan menyelesaikan masalah pelanggaran HAM ini. Gerakan atau aksi ini dipelopori oleh keluarga korban. Dengan pakaian serba hitam dan payung berwarna hitam, setiap hari Kamis mereka tidak pernah lelah berjuang mencari keadilan. Aksi apakah itu? Seperti yang aku tulis di judul, malam ini aku akan bercerita tentang aksi Kamisan. Penasaran dengan kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke ceritanya, ya. Check it out. Oke, jadi aksi Kamisan ini adalah suatu gerakan masyarakat yang menuntut keadilan pada pemerintah untuk mengusut berbagai pelanggaran HAM berat di Indonesia yang memang belum selesai. Pelanggaran-pelanggaran itu meliputi kasus tragedi pembantaian 1965 sampai 1966, Semanggi 1, Semanggi 2, Trisakti, kerusuhan Mei 98, kasus Tanjung Priuk, penculikan dan juga penghilangan nyawa para aktivis HAM dan lain-lain. Nah, karena aksi ini merupakan bentuk protes terhadap pelanggaran HAM, tentu orang-orang yang terlibat di dalamnya merupakan gabungan dari keluarga korban, dari relawan, dan juga mereka-mereka yang bersimpati pada isu-isu seputar hak asasi manusia, ya kan. Aksi Kamisan ini dilakukan setiap hari Kamis, tentunya sesuai dengan namanya, dengan cara berdiri di depan Istana Merdeka Jakarta. Seluruh pesertanya mengenakan pakaian serba hitam dan juga berpayung hitam. Itulah kenapa aksi Kamisan ini juga sering disebut sebagai Black Umbrella Protest atau aksi payung hitam, ya. Nih, buat kalian yang mungkin belum begitu familiar dengan aksi ini, perlu aku tekankan bahwa aksi Kamisan bukan event yang terjadi baru-baru ini aja, ya. Perlu kalian catat, aksi Kamisan ini pertama kali diadakan pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2007. Itu berarti sampai dengan hari ini aksi Kamisan sudah berjalan selama 17 tahun dan telah berlangsung sebanyak lebih dari 800 kali. Selalu rutin, dan konsisten, gak pernah absen setiap hari Kamis selama 17 tahun. Kebayang gak kalian? Nah, dengan mengetahui fakta bahwa aksi ini sudah berlangsung dalam waktu yang sangat lama dan tetap konsisten sampai sekarang, tentu kita bisa menduga pasti ada sesuatu yang sangat besar yang melatar belakangi munculnya aksi Kamisan ini, ya. Jadi, yaitu sebelum aku bercerita lebih jauh tentang sepak terjang aksi Kamisan, aku mau mengajak kalian dulu untuk sedikit mundur dulu nih ke belakang, ya, ke peristiwa-peristiwa yang memang melatar belakangi munculnya aksi Kamisan ini. Penasaran kalian kan? Kita simak baik-baik, oke? Nah, dari berbagai sumber yang aku baca, disebutkan bahwa aksi Kamisan ini dipelopori oleh 3 keluarga korban pelanggaran HAM berat di Indonesia. Mereka ini adalah Bejo Untung, korban tragedi 65, lalu ada Suciwati, istri dari mendiang Munir, aktivis HAM yang memang dihilangkan nyawanya di tahun 2004, dan berikutnya ada Maria Katarina Sumarsih atau ibu dari Bernardus Realino Norma Irmawan alias Wawan yang merupakan korban tewas dalam tragedi Semanggi 1. Nah, kita mulai cerita mereka satu persatu, ya. Kita mulailah dari kisahnya Pak Bejo Untung tadi. Jadi seperti yang aku bilang di awal tadi, Pak Bejo Untung ini merupakan korban tragedi 65. Tragedi apa itu, Nadia? Ini adalah peristiwa penculikan, dan juga penyiksaan terhadap orang-orang yang diduga berhubungan dengan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Jadi pada tahun 1965, Pak Bejo Untung ini baru berusia 17 tahun dan dia tergabung dalam Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia. Entah karena alasan apa, Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia ini dianggap berafiliasi dengan PKI. Itulah kenapa anggota-anggotanya ini pun juga pastinya dicurigai. Sementara itu, konon banyak juga yang salah mengira bahwa Pak Bejo Untung ini dianggap anak atau keluarga dari Kolonel Untung. Which is siapa Kolonel Untung ini? Pemimpin G30 SPKI. Mungkin karena nama mereka sama-sama ada untungnya kali itu kan, dipikir sama. Padahal Pak Bejo ini merupakan anak dari seorang guru asal Purwodadi, Jawa Tengah. Jadi memang ya jelas sekali beliau ini nggak ada hubungan keluarga sama Letkol Untung
Untung itu. Cuma sama-sama namanya ada Untung aja gitu loh, Wak. Tapi meski Pak Bejo tidak ada hubungannya dengan Letkol Untung, Wak, pemerintah Indonesia yang pada saat itu sangat berambisi kali ingin menumpaskan PKI itu tentu yang nggak peduli dengan hal ini waktu itu ya. Pokoknya siapapun yang dicurigai maka mereka akan langsung dikejar, langsung ditangkap tanpa diadili ya, tanpa diadili, Wak. Jadi proses hukumnya juga nggak jelas, dan hal inilah yang juga menimpa Pak Bejo Untung. Jadi ceritanya pada saat itu beliau ini ditangkap aparat pada saat sedang berada di Jakarta. Di masa penangkapannya ini beliau mengalami banyak sekali kejadian tidak menyenangkan, macam disetrum iya waktu diinterogasi, dipukul bertubi-tubi, ditelanjangi cuma pakai celana dalam aja, dikasih makan nasi 3 sendok tanpa lauk, bahkan katanya kadang-kadang nasinya itu juga udah dicampur kayak pasir kayak gitulah, dan masih banyak lagi. Nah, penyiksaan yang beliau alami juga nggak selesai di situ aja, Wak. Pada tahun 1971 Pak Bejo ini dipindahkan dia ke penjara Salemba. Lalu 2 tahun kemudian beliau dipindahkan lagi ke sebuah camp di Tangerang untuk menjalani hukuman kerja paksa. Dari awal ditangkap terhitung Pak Bejo ini sudah menjalani hukuman tanpa proses hukum ya. Hukuman tanpa proses hukum yang jelas selama kurang lebih 9 tahun. Barulah di tahun 1979 beliau ini akhirnya dibebaskan. Nah, disinilah Pak Bejo ini bilang kalau jumlah korban tragedi 65 tuh banyak kali. Jadi bukan dia aja. Tapi sayangnya setelah dibebaskan itu pun banyak dari antara mereka yang mengalami trauma berat, Wak, sehingga mereka ini tidak lagi mau membahas tentang kejadian penangkapan dan penyiksaan itu. Alhasil apa? Pak Bejo pun tidak tahu secara pasti nih berapa jumlah korban dalam tragedi 65 itu. Hanya saja melalui yayasan yang saat ini dipimpinnya, yaitu Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 65, Pak Bejo pun memperkirakan bahwa sedikitnya ada 10.000 korban tragedi 65 yang masih hidup, dan rata-rata usia para korban pada saat ini ya udah sampai 70-80 tahunan gitu, Wak. Dan kebanyakan juga mereka ini hidup dalam keadaan ekonomi yang sangat sulit dan juga kesehatan yang memprihatinkan. Nah, kondisi inilah yang akhirnya membuat Pak Bejo ini pun merasa bahwa para korban tragedi 65 ini punya hak untuk mendapatkan pemulihan dan juga rehabilitasi dari pemerintah. Itulah yang mendorong beliau ini untuk memperjuangkan keadilan bagi para korban. Salah satunya ya melalui aksi Kamisan itu ya. Nah, itulah tadi kisahnya Pak Bejo Untung ya. Sekarang kita masuk lagi ke pelopor kedua, yaitu Bu Suciawati, istri dari mendiang Pak Munir. Dan FYI, di video aku sebelumnya aku juga pernah bercerita tentang kisah hidup Pak Munir secara khusus. Jadi di sini aku akan menceritakannya secara sekilas aja. Mungkin ada di antara kalian yang penonton baru belum tahu kisahnya. Di sini sekilas, kalau mau lebih lengkapnya lagi ke video ini. Linknya di bawah. Ya, ini juga sekalian aku pengen nge-refresh ingatan kalian tentang siapa sih sosok Pak Munir ini. Jadi, seperti yang kita tahu, Wak, Munir Said Talib atau Munir adalah seorang aktivis yang sangat-sangat kritis dan juga vokal dalam memperjuangkan isu-isu kemanusiaan ya kan. Beliau ini juga terlibat dalam berbagai upaya penanganan kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Keseriusannya Pak Munir dalam mengawal kasus-kasus ini tentu tidak perlu diragukan lagi lah buat kita semua. Bahkan, untuk memperdalam ilmu beliau di bidang ini, Wak, Pak Munir pun melanjutkan kuliah S2 di Fakultas Hukum Universitas Utrecht di Belanda. Dan pada saat itu beliau menulis tesis dengan topik penghilangan orang-orang secara paksa di Indonesia. Itu judulnya, kebayang nggak kalian, kasus pelanggaran HAM dijadikan tesis sama beliau. Tapi sayangnya belum sempat Pak Munir menyelesaikan studinya, sebuah tragedi yang sangat-sangat memilukan tiba-tiba terjadi di hidupnya. Di mana pada tanggal 6 September 2004 Pak Munir sedang dalam penerbangan ke Belanda buat dia lanjut kuliah itu tadi. Nah, sebelum menuju ke Belanda, pesawat beliau ini ya transit selama beberapa jam di Singapura. Sampai di situ memang awalnya berjalan baik-baik aja, Wak. Tapi sesaat setelah transit, secara mengejutkan Pak Munir ini tiba-tiba merasa ada yang tidak beres dengan tubuhnya. Jadi macam tiba-tiba nggak sehat gitu lah. Dan kondisinya yang mendadak tidak fit ini juga sempat beliau sampaikan ke istrinya, yaitu Ibu Suciwati ini, Wak, melalui pesan SMS. Nah, tadinya Pak Munir mikir kalau beliau ya cuma masuk angin biasa aja. Tapi setelah minum obat, ternyata kondisinya juga tidak membaik. Beliau malah semakin lemah, makin pucat, makin kelelahan, dan terus bolak-balik ke kamar mandi. Seorang dokter yang kebetulan juga menjadi penumpang di situ, yang juga ada di penerbangan itu, sempat mendiagnosis bahwa Pak Munir ini terkena muntaber. Tapi beberapa saat kemudian ketika dokter itu hendak memeriksa kondisi beliau berikutnya, disitulah dia melihat Pak Munir sudah tidak bergerak. Masih di dalam pesawat yang sedang terbang di atas ketinggian 40.000 kaki di atas tanah Rumania, katanya Pak Munir pun dinyatakan meninggal
meninggal dunia tepat pada tanggal 7 September 2004. Nah, sesaat setelah pesawat itu mendarat di Belanda, jasad Pak Munir ini pun langsung dibawa lagi ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan setelah hasil pemeriksaan forensiknya keluar, semua orang dibuat tercengang ketika mengetahui bahwa ada kandungan racun arsenik yang sangat tinggi dalam tubuh beliau. Dan racun ini diduga juga masuk melalui makanan dan juga minuman yang Pak Munir konsumsi pada saat transit di Singapura tadi. Nah, kematian Pak Munir yang sangat janggal inilah yang membuat banyak sekali orang, khususnya pihak keluarga, sangat-sangat yakin bahwa beliau ini memang sengaja dihilangkan nyawanya. Dan sebenarnya dalam kejadian ini sudah ada satu nama yang ditetapkan bersalah, yaitu seorang pilot senior yang bernama Polikarpus, yang pada hari naas itu juga sedang berada di penerbangan yang sama Pak Munir. Tapi memang ada banyak sekali kejanggalan dalam kasus ini yang membuat orang percaya bahwa dalang utama dalam kematian Pak Munir itu sebenarnya belum pernah diproses secara hukum gitu, bukan si bapak ini aja. Dan kecurigaan itulah yang kemudian membakar semangat Ibu Suciwati atau istrinya mendiang Pak Munir ini untuk mengusut tuntas siapa yang sebenarnya sudah menghilangkan nyawa suaminya atau siapa dalang sebenarnya di balik kematian suaminya gitu. Nah, itu tadi kisah dari Pak Munir dan juga Ibu Suciwati. Sekarang kita lanjut ke pelopor ketiga, yaitu kisahnya Ibu Sumarsi, ibu dari Wawan yang juga merupakan korban tewas dalam tragedi Semanggi I. Jadi ceritanya pada tahun 1998 setelah didesak oleh berbagai kalangan masyarakat melalui demonstrasi, Pak Soeharto akhirnya kan mengundurkan diri itu dari jabatannya sebagai presiden ya kan. Nah, mundurnya Pak Harto ini menandai bahwa berakhirnya rezim Orde Baru yang sudah berlangsung selama 32 tahun. Dari tahun 66 sampai tahun 98. Dan setelahnya Indonesia pun akan segera berganti ke era reformasi kan. Nah, memasuki era reformasi ini Pak B.J. Habibie lah yang sebelumnya merupakan wakil dari Pak Presiden Soeharto akhirnya naiklah menjadi presiden menggantikan Pak Harto. Tapi di saat yang sama masyarakat Indonesia ini ternyata sedang dilanda krisis kepercayaan nih pada pemerintah tentunya kan. Karena memang ada banyak sekali masalah di masa pemerintah Orde Baru kan. Dari situlah banyaknya yang nggak setuju dengan pengangkatan Pak Habibie sebagai presiden Karena apa? Karena mereka khawatir Pak Habibie ini akan menjadi perpanjang tangan dari rezim Orde Baru gitu loh. Mengingatkan sebelumnya Pak Habibie ini merupakan wakil presiden Pak Harto kan. Jadi mereka masih agak sensitif lah gitu. Nah, karena krisis kepercayaan ini masyarakat pun mendesak agar pemerintah di era reformasi ini harus dibersihkan gitu lah, harus dibersihkan dari kalangan militer lah gitu. Atau dari mereka yang dulu terlibat dalam Orde Baru gitu lah. Makanya Pak Habibie pun jadi kayak terseret-seret gitu lah. Itulah kenapa pada tanggal 11 sampai 13 November 98 terjadilah banyak demonstrasi ini kan. Nah, salah satu pihak yang ikut demo tentunya mahasiswa. Kebetulan pada saat itu anaknya Bu Sumarsi yaitu Bernardus Realino Norma Irmawan ini alias Wawan juga sedang menempuh pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi Universitas Atmajaya Jakarta. Pada saat itu Wawan ini dikenal sebagai mahasiswa yang memang aktif gitu loh. Beliau ini tergabung dalam TRK atau Tim Relawan Kemanusiaan. Dan ketika demonstrasi ini pecah, sebagai seorang relawan Wawan pun aktif lah itu membantu para demonstran yang memang kelelahan atau terluka kayak gitu kan. Sebenarnya waktu itu Bu Sumarsi ini udah mulai khawatir nih dengan kegiatan Wawan yang memang sering terjun ke lokasi demo. Tapi karena Wawan ini datang sebagai relawan kemanusiaan, Bu Sumarsi pun percaya kalau Wawan ini seharusnya aman. Seharusnya ya. Tapi itu sayangnya apa yang diyakini sama Bu Sumarsi itu meleset dimana pada tanggal 13 November tahun 1998 ketika demonstrasi ini berlangsung, ada nih aparat yang melepaskan tembakan ke arah demonstran dan tembakan itu melukai salah satu kawannya Pak Wawan. Dengan sigap Wawan pun langsung mengacungkan bendera putih. Ini apa nih bendera putih nih? Bendera putih ini adalah tanda bahwa dia hendak menolong temannya yang lagi terluka kayak gitu. Tapi sebelum sempat Wawan menolong si kawannya ini tadi seorang aparat terlebih dahulu malah melepaskan tembakan yang tepat mengenai dadanya Wawan. Disitulah Wawan langsung meninggal dunia. Wawan mau nolong kawannya, ketembak juga dia gitu. Jasad Wawan pun langsung dibawa ke rumah sakit Jakarta. Bu Sumarsi yang pada saat itu baru pulang kerja, paniklah dia langsung buru-buru nyusul ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, beliau melihat Wawan sudah terbaring di kamar jenazah.
Ini bagian sedihnya. Setelah dia lihat anaknya di situ, beliau mengusap seluruh tubuhnya Wawan sambil ngomong apa? Ya ampun nak, Wawan, perutmu tipis, kok lapar ya nak. Dalam hatinya Bu Sumarsi ini teringat sama sayur asem dan juga empal, Wak. Masakan yang memang belum sempat dimakan sama Wawan. Udah dimasak tapi belum sempat dimakan gitu loh. Disitulah tentu perasaan Ibu Sumarsi pun hancur lebur kali kan, Wak. Di sana juga di tengah rasa sedihnya tuh Bu Sumarsi pun melihat ada lubang bekas tembakan gitu di dadanya Wawan. Bekas tembakan itu seolah menampar beliau dengan fakta yang sangat mengerikan bahwa anaknya sudah meninggal dunia gitu. Dan beberapa bulan setelah kematian Wawan, Wak, Bu Sumarsi ini menghabiskan waktunya dengan menangis dan membaca kitab suci tanpa merasa lapar dan haus. Hingga akhirnya pada suatu hari muncullah perasaan dalam benak beliau yang mengatakan, aku ingin ikut berdemonstrasi. Aku ingin tahu apa yang dirasakan Wawan setiap kali sedang berdemo. Kayak gitu. Nah, dari dorongan perasaan itulah Bu Sumarsi pun kemudian bertemulah dengan para keluarga korban lainnya, termasuk siapa? Bu Suciwati dan sama Pak Bejo Untung. Dua yang kisah udah aku ceritakan tadi. Nah, dari pertemuan inilah, Wak, yang nantinya lahir sebuah aksi damai bernama Aksi Kamisan. Nah, jadi Wak, pada saat itu Bu Sumarsi, Bu Suciwati, dan Bapak Bejo Untung ini tergabung dalam jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan atau yang disingkat dengan JSKK. Nah, awalnya, Wak, JSKK ini aktif menyuarakan tentang HAM dengan cara menulis buku dan juga bersosialisasi di sekolah, kampus, dan juga masyarakat umum. Hal itu terus, Wak, mereka lakukan sampai pada suatu hari Bu Sumarsi bilang, kita sudah menulis buku dan sosialisasi tentang HAM, tapi kapan kita memulai advokasi kasusnya? Bagaimana kalau misalnya kita mengadakan aksi rutin? Ya bisa seminggu sekali, 2 minggu sekali, atau sebulan sekali lah. Nah, ini selipan dikit nih, Wak, ya, cerita tentang Bu Sumarsi ya. Kalau misalnya kalian bertanya-tanya apa sih yang membuat beliau ini terdorong kali untuk melakukan aksi? Kalian tahu jawabannya apa? Beliau menjawab bahwa alasannya adalah karena cinta. Dan ini nih part yang bikin aku merinding, Wak. Kenapa? Karena Bu Sumarsi ini selalu bilang, aku mencintai Wawan, aku mencintai Wawan anakku, dan cintaku pada Wawan telah bertransformasi menjadi cinta pada sesama. Ya Allah, tuh itulah yang mendorong Bu Sumarsi itu pengen kayak gitu loh, Wak. Nah, itu aja selipan dikitnya. Oke, lanjut lagi. Nah, ketika mendengar usulan dari Bu Sumarsi untuk mengadakan aksi rutin itu tadi, Wak, ternyata banyak nih anggota JSKK yang juga setuju. Dan ketika mereka berdiskusi tentang rencana pembuatan aksi ini, mereka pun kemudian mendapatkan inspirasi dari Association Madres de Plaza de Mayo di Argentina. Nah, ini apa, Nadia? Ini juga sebuah aksi, Wak, yang juga dilakukan sebagai aksi ibu-ibu Plaza de Mayo. Nah, di dalam aksi ini sejak tanggal 30 April 1977, para ibu-ibu di Argentina secara rutin berkumpul di alun-alun di depan Istana Kepresidenan Casa Rosada. Mereka juga di sana menuntut keadilan atas pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh rezim militer pada tahun 1976 sampai 1981, Wak. Di mana dalam kejadian itu banyak dari anak-anak mereka yang dihilangkan nyawanya secara paksa oleh aparat. Dan di salah satu sumber yang aku baca, Wak, disebutkan bahwa ternyata ada sekitar 30.000 orang yang diculik dan dinyatakan hilang atas kejadian itu tuh. Jadi kejadiannya juga mirip-mirip dengan terjadi di Indonesia kan. Adalah tuh akhirnya dengan mengadaptasi aksi ibu-ibu Plaza de Mayo ini di penghujung tahun 2006, para anggota JSKK untuk pertama kalinya pun mulai menggagas aksi serupa, Wak. Mereka bermusyawarah untuk menentukan hari, tempat, jam, warna pakaian, dan juga maskot atau atribut yang nantinya akan menjadi simbol dari gerakan mereka. Nah, saat membahas tentang simbol aksi mereka, Wak, Bu Sumarsi pun akhirnya mengusulkan untuk menggunakan payung. Payung memiliki makna apa? Memiliki makna sebagai perlindungan kepada para korban atau penyintas kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Dan selain itu, payung ini juga menjadi simbol perlindungan bagi para keluarga korban tentunya. Lalu Bu Suciwati pun menambahkan bahwa sebaiknya payung ini berwarna hitam dan pakaian yang mereka kenakan juga pada saat melakukan aksi nantinya juga berwarna hitam. Bagi Bu Suciwati, warna hitam adalah lambang dari keteguhan dalam mencintai kemanusiaan dan juga keteguhan dalam mendambakan keadilan. Nah, usul tentang simbol ini pun akhirnya diterima, Wak. Dan selanjutnya mereka pun akan berdiskusi kembali untuk menentukan lokasinya nih, ya kan? Awalnya ada yang usul untuk melakukan aksi tersebut di depan gedung DPR dan juga Bundaran HI. Tapi kemudian akhirnya disepakati bahwa aksi ini akan dilakukan di depan Istana Merdeka Jakarta. Kenapa jadinya di depan Istana Merdeka, Nadia? Karena lokasi itu melambangkan kekuasaan negara, which is istananya pemimpin Indonesia
Indonesia yaitu presiden ya di situ. Jadi setiap kali mereka melakukan aksi di depan Istana Merdeka, hal ini menyiratkan bahwa mereka ini sedang meminta uluran tangan presiden dalam menegakkan keadilan untuk para korban. Dan selain itu, perihal waktu pelaksanaan, mereka juga sepakat untuk menjalankan aksi ini pada hari Kamis sekitar jam 4 sampai 5 sore. Kenapa jam itu? Karena waktu itu dianggap sebagai waktu yang tepat untuk menarik perhatian publik karena bertepatan dengan jam pulang kerja. Jadi akan banyak nih orang yang berlalu lalang di sana dan tentunya orang-orang itu dapat melihat aksi yang memang sedang mereka lakukan gitu loh, Wak. Dah tuh kan, setelah semua persiapan siap, ternyata sempat tuh muncul satu kekhawatiran di dalam benaknya Ibu Sumarsi dan juga anggota JSKK lainnya. Apa kekhawatirannya? Yang mereka khawatirkan adalah bagaimana kalau nantinya peserta yang datang ke aksi ini nggak terlalu banyak. Kalau seiring berjalannya waktu mereka kehabisan orang gimana? Apakah aksi ini akan dibubarkan gitu? Nah, menanggapi kekhawatiran ini, Wak, mereka akhirnya membuat kesepakatan bahwa apabila yang datang ke aksi ini, ingat ya, apabila yang datang ke aksi ini hanya tinggal 3 orang, which is mereka bertiga pelopor ini, maka aksi ini akan dibubarkan. Udah, kalau cuman kita bertiga aja, kapanpun itu waktunya bubarkan gitu. Ya sepakat kan mereka. Dah tuh, setelah semuanya disepakati, seperti yang aku bilang tadi, aksi ini pun akhirnya dilaksanakan untuk pertama kali pada hari Kamis tanggal 18 Desember tahun 2007. Pada mulanya, Wak, secara resmi gerakan ini dinamakan sebagai aksi diam. Kemudian dalam perkembangannya, gerakan ini pun berubah nama lagi dari yang aksi diam menjadi aksi payung hitam. Lalu pada tahun 2015 namanya berubah lagi menjadi aksi payung hitam Kamisan, dan pada tahun 2016 hingga sekarang gerakan ini pun dikenal dengan nama Aksi Kamisan. Dan sejak Aksi Kamisan ini dimulai pertama kali tahun 2007 kemarin sampai dengan hari ini yang berarti sudah 17 tahun, kalian tahu gak? Jumlah peserta yang datang nggak pernah cuma 3 orang aja, nggak pernah. Aduh, merinding aku. Dalam sebuah wawancara, Bu Sumarsi cerita kalau jumlah paling dikit yang datang ke Aksi Kamisan itu 8 orang. Paling dikit. Itu pun hanya terjadi 3 kali selama 17 tahun itu. Bayangkan sama kalian, Wak, Aksi Kamisan ini kan berlangsung lebih dari 800 kali kan kalau dihitung-hitung nih. Dan selama itu cuma 3 kali aja yang anggotanya yang datang ke sana cuma 8 orang. Selebihnya Aksi Kamisan hampir selalu ramai, Wak. Iya. Dan seiring berjalannya waktu, aksi ini pun mendapatkan dukungan dari kaum muda, pelajar, mahasiswa, seniman, masyarakat, sampai ke public figure loh. Mereka juga sering ikut terjun langsung dalam Aksi Kamisan, Wak. Ya tentu jadi makin ramai lagi ya kan. Dan selain itu, Aksi Kamisan ini juga tidak hanya dilaksanakan di Jakarta aja, Wak. Ada banyak kota-kota lain di Indonesia yang juga akhirnya terinspirasi untuk melakukan Aksi Kamisan. Beberapa di antaranya ada di Medan, di Lampung, Bandung, Semarang, Jogja, Makassar, Kediri, Pontianak, Ternate, sampai ke Papua pun ada. Makanya nggak heran kalau Aksi Kamisan ini masih tetap langgeng sampai sekarang ya. Nah, sampai di sini mungkin banyak di antara kalian yang penasaran. Aksi Kamisan ini agendanya ngapain aja, Nat? Nah, jadi, Wak, dalam melaksanakan Aksi Kamisan, pertama-tama nih, para peserta ini akan melakukan aksi diam atau mengheningkan cipta selama kurang lebih 30 menit sampai 1 jam. Nah, setelah itu acara pun kemudian dilanjutkan dengan orasi, pembacaan puisi, menyanyikan lagu-lagu kebangsaan, dan juga doa bersama. Setiap kali Aksi Kamisan itu berlangsung, Wak, para peserta juga akan membawa papan-papan yang berisi ringkasan dari berbagai peristiwa pelanggaran HAM di Indonesia. Dan selain itu juga ada foto-foto dari para korban dan juga foto-foto para tokoh elit yang diduga terlibat dalam kejahatan ini. Siapa aja mereka, nanti kalian cari tahu lah sendiri. Nggak mungkin aku sebutkan di sini, takut aku di sini cuma ceritain Aksi Kamisan ini apa ya. Tidak ada maksud apa-apa. Biar kalian tahu juga. Kalau misalnya kalian browsing sendiri langsung nemu kok itu. Iya. Dan selain dengan melaksanakan aksi damai di depan Istana Merdeka Jakarta, Wak, Aksi Kamisan ini juga telah melakukan banyak sekali audiensi, diskusi, dan juga mengirim surat kepada setiap presiden yang menjabat sejak tahun 2007. Jadi sejak Aksi Kamisan pertama itu dilakukan dan kasih surat terus. Terhitung per bulan Januari 2024, setidaknya ada 803 surat yang sudah dikirim ke presiden. Bahkan pada tahun 2018 lalu, Wak, mereka juga sudah bertemu langsung dengan
Presiden Joko Widodo. Tapi sayangnya sampai hari ini belum ada tindak lanjut sesuai dengan yang diharapkan sama mereka. Perjalanan yang tidak mudah dalam menegakkan keadilan ini tentunya sangat menguras energi setiap kali mereka ikut serta dalam aksi Kamisan kan. Dalam sebuah acara Wak Bu Sumarsi ini pernah bilang, beliau ini nggak tahu berapa lama beliau bisa melakukan aksi ini. Tapi yang beliau yakini adalah negara harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah ini. Dan selagi masalah itu belum selesai, beliau dan seluruh keluarga korban lainnya akan tetap berdiri tegak di depan Istana Merdeka setiap hari Kamis dengan mengenakan baju hitam dan berpayung hitam. Biar panas terik, hujan guyur tubuh, keadilan tetap harus ditegakkan. Oke Wak, jadi itu tadi cerita tentang aksi Kamisan, sebuah gerakan yang sangat berani sekaligus juga sangat menyentuh. Ya kan? Kebayang nggak Wak kalian luka sesakit apa dan cinta sebesar apa yang membuat mereka mampu bertahan selama 17 tahun demi mendapatkan keadilan. Entah kapan usaha ini akan membuahkan hasil, tapi selagi hayat masih dikandung badan, api perjuangan akan selalu menyala dan jadi energi untuk perjuangan selanjutnya. Besar harapan kita semoga keadilan bisa ditegakkan seadil-adilnya. Semoga para korban yang sudah berpulang mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan, dan semoga keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberikan kekuatan dan juga ketabahan. Amin ya robbal alamin. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Kalau misalnya ada informasi yang tidak aku sebutkan di sini atau mungkin ada yang keliru, kalian boleh tambahkan juga, perbaiki aja di kolom komentar di bawah. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.